Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam wa faddala bani adam minal arabi wal ajam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para saudara-saudaraku, sahabat YouTube, wabil khusus subscriber channel Bapak Abdul Muhid Al-Miftah, umumnya kepada saudara-saudaraku masyarakat atau rakyat Indonesia yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat sehat dan sempat, sehingga kita dapat berjumpa lagi, bertatap muka lewat YouTube, lewat video ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan saudara-saudaraku di mana saja berada selalu happy, bahagia, sehat selalu, rukun-rukun, damai sejahtera bersama keluarga masing-masing. Allahumma amin. Salawat beserta salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, dengan harapan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, dan kelak di hari pembalasan yaumul qiyamah kita berharap mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku, wabil khusus sahabat YouTube, subscriber channel Bapak Abdul Muhid Al-Miftah, dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Pada tahun 2020 kita mendapatkan kabar buruk, kabar yang menakutkan, kabar yang menggelisahkan, kabar yang menghantui kedamaian dan ketentraman dalam hidup dan kehidupan kita. Kabar apakah itu? Konon kabar tersebut berasal dari Cina, yaitu virus corona, virus yang mematikan dan menakutkan. Seluruh bangsa di belahan bumi ini merasa khawatir, takut, dan was-was, terutama dalam keselamatan, kesehatan yang menghantui seluruh rakyatnya masing-masing. Dia mencemaskan bagaimana rakyatnya terselamat dari virus corona tersebut, karena virus tersebut bisa mengancam keamanan, kedamaian, ketentraman yang ada di negaranya masing-masing, khususnya negara yang ada di belahan dunia, wabil khusus negara Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangsa Indonesia sudah melakukan berbagai macam cara, berbagai macam
teori pencegahan yang dihimbaukan oleh pemerintah, baik itu dari pemerintah daerah, dari pemerintah pusat. Dalam pencegahan tersebut, yang diantaranya adalah agar kita tidak bisa, atau agar kita tidak bertatap muka secara langsung atau bertemu di tempat umum, seperti adanya di Indonesia atau adanya di negara-negara lain telah menutup tempat-tempat yang sifatnya umum atau pertemuan secara umum, seperti bandara ditutup, seperti adanya umroh di Saudi Arabia juga sementara ditutup. Bahkan di DKI Jakarta sendiri ditutup. Adanya pertemuan-pertemuan umum yang sifatnya umum, seperti tempat-tempat rekreasi, bahkan anak sekolah pun diliburkan, belajar di rumah masing-masing. Hal tersebut upaya pemerintah untuk pencegahan agar virus tersebut tidak bisa, agar pencegahan diminimalisir, dipersempit, diperkecil penularannya. Hal tersebut wajar karena itu adalah tanggung jawab pemerintah untuk menyelamatkan masyarakatnya dari bencana ataupun dari ancaman-ancaman yang bisa mematikan, ataupun yang harus pemerintah tersebut memberi rasa aman dan nyaman kepada rakyatnya. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, bahkan para ilmuwan, profesor berusaha untuk menemukan formula baru yang bisa mematikan atau yang bisa menyembuhkan adanya virus corona tersebut. Hal tersebut sudah dilaksanakan dengan adanya penelitian untuk menemukan formula baru. Ya, mudah-mudahan dengan doa kita semuanya hal tersebut bisa bisa diatasi dengan cara bersama-sama, saling bahu-membahu, saling gotong royong, saling memberikan informasi yang sifatnya positif yang bisa membawa dampak kepada masyarakat Indonesia khususnya bisa merasa aman, nyaman, tentram, damai, dan bahagia, dan kesehatannya merasa terjamin. Saya sebagai rakyat kecil, bagian daripada rakyat Indonesia, ingin menyampaikan atau memberikan masukan kepada saudara-saudaraku, sahabat YouTube, khususnya subscriber saya, channel Bapak Abdul Muhid Al-Miftah, dan umumnya kepada masyarakat, seluruh rakyat Indonesia, para pemimpin yang ada di Indonesia, bahkan meluas kepada pemimpin belahan dunia. Setelah setiap pemerintahan, setiap daerah, setiap negara memberikan solusi, masukan atau informasi ataupun himbauan yang sifatnya pencegahan atau minimalisir adanya penularan tersebut, maka yang saya sampaikan adalah kita kembali kepada fitrah manusia. Hal tersebut harus dilakukan seluruh umat manusia yang ada di belahan bumi ini. Individu masing-masing manusia harus
menyadari dan mengetahui apa tujuan pertama dan yang utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah pencegahan yang pertama dan utama. Sekarang pertanyaannya adalah, sudahkah kita tanyakan kepada individu pribadi kita masing-masing, sudahkah kita menjalankan tugas kita sebagai ciptaan atau penciptaannya, atau sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Andalah masing-masing yang bisa menjawabnya. Apabila Anda sudah melakukan hal tersebut, yaitu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara iman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takwa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila hal tersebut kita lakukan dengan baik dan benar menurut agama masing-masing, menurut keyakinan dan percayaan kita masing-masing, maka kita tidak perlu takut lagi dengan adanya corona. Adapun syariat kita yang kita lakukan secara teori, secara praktek, ya seperti yang dihimbaukan oleh pemerintah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan sebuah hal yang baru yang menurut manusia itu sendiri adalah merugikan. Tidak akan mungkin Allah menurunkan hal yang seperti itu. Apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata adalah untuk kebaikan manusia, untuk kepentingan manusia itu sendiri. Jawabannya adalah Allah menurunkan suatu virus atau penyakit atau suatu hal yang baru, yaitu virus corona, adalah untuk kepentingan kita, agar kita kembali kepadanya. Jadi hal tersebut adalah suatu peringatan pada kita, bentuk rasa kasih sayang Allah kepada kita, agar kita memahami, mendalami, dan mengetahui serta menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jalankan bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan agama, keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Hal tersebut atau peringatan tersebut tidak akan Allah turunkan apabila kita sudah melakukan, menjalankan tugas-tugas kita, yaitu penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna hadzal qura amanu wattaqau la fatahna barakatan minas samaa'i wal ardh. Di Parilamun, suatu daerah
suatu bangsa atau suatu negara, penduduk di muka bumi ini, semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya adanya Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Aman wa taqaulan, mau menjalankan perintah-perintah Allah, yaitu dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Sesuatu hal yang sifatnya merugikan dirinya sendiri dan merugikan pada pihak lain. Dan takwa yaitu menjalankan perintahnya dengan benar, yaitu suruh sholat ya sholat, suruh puasa ya puasa, suruh sedekah ya sedekah. Nah, kita menjalankan perintahnya dengan baik dan benar sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. La fatahna, maka Allah turunkan, Allah bukakan segala pintu minas sama, yang datangnya dari langit. La fatahna barokatan, maka akan saya bukakan, akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa barokah minas sama, yang datangnya dari langit, wal ardilan bumi. Dengan kata lain, apabila kita beriman dan bertakwa, itu janji Allah, apabila umat manusia yang ada di muka bumi ini, apabila anak Adam mau menjalankan atau mau mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya adanya apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan dengan baik dan benar, wa taqwan, mau bertakwa lan bertakwa menjalankan perintah dan menjauhi larangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan suatu hadiah kemuliaan berupa barokah yang datangnya dari langit dan bumi. Maka virus-virus tersebut tidak akan ada. Tuh Pak, sebagian umat itu sudah, para ulama, para pendeta, para itu semuanya sudah melakukan ketakwaan dan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa masih ada wabah penyakit? Kesalahannya di mana? Kemungkinan besar orang-orang yang sudah tahu itu tidak mau memberikan informasi atau pengetahuan hal-hal yang lebih detail lagi untuk agar saudara-saudaranya terlepas dari belenggu kehancuran. Seperti ketakwaan itu harus semuanya memberikan dakwah informasi atau pengetahuan agar masing-masing individu mau menjalankan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah formula yang pertama dan yang utama yang harus dan wajib dilakukan oleh semua umat, semua manusia. Khususnya saya tekankan kata subscriber channel Bapak Abdul Mukhid Al-Miftah dan kepada saudara-saudara YouTuber, saudara-saudara YouTube dan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, bahkan belahan dunia. Mari kita bersama-sama bergotong royong, bahu membahu, saling ingat mengingatkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman dan takwa. Apabila hal tersebut bisa kita lakukan, kita laksanakan secara individu, kita beritahukan kepada saudara-saudara atau keluarga kita, pada tetangga kita,
pada golongan kita, pada kelompok kita, pada masyarakat kita. Fa insyaallah penyakit corona tidak akan mampu menembus manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bersatu padu untuk menanggulangi corona. Itulah pertama dan yang utama formula yang harus ditanamkan kepada setiap individu masing-masing. Saudara-saudaraku yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah seharusnya Cancut Taliwondo, para ulama-ulama, para tokoh-tokoh agama untuk menggembar-gemborkan, menginformasikan tentang ketakwaan dan keimanan yang kita harus tekankan kepada anak-anak kita, pada keluarga kita, agar kita terbebas dari pencobaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita terbebas dari belenggu kesengsaraan, kemaksiatan yang ada dalam diri kita, dalam kelompok kita, dalam lingkup besar warga negara Indonesia atau pemerintahan Indonesia. Wah, insya Allah apapun yang sifatnya merugikan pribadi, keluarga, masyarakat akan lenyap dengan sendirinya dengan formula yang pertama dan yang utama kita jalankan, yaitu formulanya yang utama dan pertama adalah iman dan takwa harus betul-betul ditanamkan kepada diri atau jiwa kita masing-masing. Alhamdulillah. Nah, akan saya teruskan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Saudara-saudaraku yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita sendiri, pribadi kita masing-masing, keluarga kita, masyarakat kita, kelompok kita, bangsa kita bisa terselamatkan dari adanya virus corona, bisa terhindar dengan adanya virus corona, dan yang sudah kena, yang sudah terjangkit bisa ditangani dan diselamatkan oleh tangan-tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan dalam diri kita masing-masing, dengan adanya himbauan saya ini yang menyampaikan saya, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menyentuh sanubari masing-masing atau pribadi, sehingga bangkitlah ketakwaan dan keimanan, atau keimanan dan ketakwaan yang lalai dan lupa bisa ingat kembali dengan adanya virus corona tersebut, karena sifatnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat Rahman Rahimnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang menjadi tugas kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kita ekspresikan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari, sehingga baldatun thayyibatun warbun ghafur akan terwujud khusus pada keluarga kita, pada pribadi kita, dan pada seluruh masyarakat Indonesia.
Bah, insya Allah bila seluruh masyarakat belahan dunia ini menjalankan hal tersebut, maka akan terjadi suatu ketentraman, kedamaian, kesejahteraan kepada seluruh masyarakat belahan bumi ini. Karena sifat-sifat dengki iri sudah terhapuskan oleh ketakwaan dan keimanan tersebut. Sifat-sifat kesombongan, sifat-sifat keserakahan, sifat-sifat kencongkaan itu akan terhapus dengan sendirinya dengan adanya formula yang pertama dan utama, yaitu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita doakan pemerintahan kita selalu dan selalu pelaksananya memegang formula tersebut, yaitu iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga negara kita betul-betul negara yang bisa aman, nyaman, tentram, damai, baldatun thayyibatun warabbul ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada masyarakat, pada saudara-saudaraku yang mau menonton dan mau mendalami adanya informasi atau suatu masukan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan manfaat pada khalayak banyak, dan mudah-mudahan pemerintahan kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mari kita merenung, kita berpikir sejenak di mana letak kesalahan kita masing-masing. Mari kita merendah diri, bertafakur, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa kita itu makhluk yang hina. Dengan demikian maka derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, negara kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai negara yang betul-betul sebagai contoh seluruh negara-negara yang ada di belahan muka bumi ini. Demikian adanya masukan dari saya, mudah-mudahan dari pihak manapun tidak ada yang tersinggung, baik dari pihak ulama, para tokoh agama, ataupun dari tokoh pemerintahan. Saya hanya sebatas bagian daripada rakyat kecil, memberikan masukan hal yang semacam itu, tidak lain dan tidak bukan hanya ikut berpartisipasi, memberikan masukan dan informasi. Apabila kata-kata saya menyinggung atau tidak mengenakan dalam hati saya, mari saudara-saudaraku semuanya, khususnya masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat belahan dunia, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia itu sudah tempatnya lalai dan lupa. Tapi tidak ada tujuan sedikit pun untuk menyombongkan diri atau merasa lebih pintar, karena ini adalah datangnya dari hati, maka saya sampaikan dengan sepenuh hati. Adapun kesalahan itu adalah dari pribadi saya sendiri, al-insanu mahalul khata' wa nisyan, dan apabila itu ada benarnya, memang adalah ini dari Allah Subhanahu wa taala, saya sebatas sebagai tangan-tangan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan, memberikan hal tersebut.
Kurang lebihnya billahi taufik wal hidayah. Wal hidayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bangkit wahai rakyat Indonesia dengan iman dan takwa untuk memerangi virus corona. Fa insyaallah kita akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya virus tersebut, sehingga kita dapat kehidupan yang aman, nyaman, tentram, damai, sejahtera, tercukupi segalanya. Baldatun thayyibatun warabul ghafur. Hidup Indonesiaku, Indonesia jaya.